ketemu lagi sama Mintek, Mimin Khotib. Hari ini Mintek lagi di tempat yang berbeda, kita di SMK, tepatnya di SMK swasta namanya Saraswati di Salatiga. Hari ini Mintek juga nggak sendirian, ditemenin sama Pak Sumianto selaku Direktur Teaching Factory di SMK Saraswati. Tapi teman-teman tahu nggak apa itu TEFA? Nah, kita langsung tanya aja ke Pak Mi ya, apa itu TEFA? Monggo Pak Mi memperkenalkan. Terima kasih Mbak Khotib. Baik, jadi Teaching Factory atau TEFA ini adalah program Kemendikbud untuk penguatan sekolah vokasi. Sementara SMK Saraswati ini adalah sekolahan vokasi, sehingga mau tidak mau harus mengembangkan program dari Kemendikbud ini. Teaching Factory, teaching itu belajar, factory pabrik, berarti pabrik yang kita bawa ke sekolahan sebagai tempat untuk proses pembelajaran. Sehingga betul-betul dengan adanya TEFA ini betul-betul ada pabrik yang dibawa ke sekolahan, Mbak Khotib. Dan yang hebat yang menjalankan adalah siswa, Mbak Khotib. Luar biasa. Jadi siswanya udah dibiasakan untuk bisa berkarya sejak dari sekolah gitu ya, Pak ya? Betul, Mbak Khotib. Wah. Jadi harapannya siswa terlibat di Teaching Factory, dari sisi karakternya terbentuk, dari sisi keterampilannya terbentuk, sehingga mereka menjadi ahli, entah itu karakter disiplinnya, karakter jujur, tanggung jawab, mandiri, bahkan sampai ke leadership-nya. Itu betul-betul dipelajari di proses di TEFA. Oke Pak, gitu. Itu tuh kan tadi kayak simpelnya mini industri di sekolah. Goalnya apa sih Pak? Tujuannya itu untuk apa sih Pak? Gitu. Dari sisi sekolah itu Pak? Dari sisi sekolah intinya TEFA, anak-anak yang terlibat di situ, dia mempunyai karakter industri, dia mempunyai keterampilan industri, endingnya, akhirnya anak-anak ini belum lulus, sudah dipesan oleh industri. Sehingga nanti kalau sudah lulus, anak ini tidak hanya siap saja, tapi bisa bekerja untuk menghasilkan sebuah produk dari keterampilan mereka. Seperti itu Mbak Khotib. Dan produknya tentu saja ya harus dikontrol oleh industrinya, industri pendampingnya. Ini layak atau enggak, lolos kontrol atau enggak, seperti itu. Jadi simpelnya itu setelah lulus siswa tuh udah enggak usah mikir cari kerja, tapi kerja yang nyariin siswa gitu ya Pak? Betul. Atau bahkan siswa bisa langsung bikin usaha sendiri karena udah dapat basic-basic ilmunya. Luar biasa. Nah, saya pengen tanya nih Pak, di Saraswati sendiri tuh program TEFA-nya seperti apa sih Pak? Produksi apa gitu Pak? Baik, jadi Teaching Factory SMK Saraswati ini dibina oleh Detek Engineering. Jadi Detek Engineering ini adalah industri anak negeri, anak bangsa dari Salatiga, tapi visinya adalah dunia. Kebetulan di Detek Engineering ini ada bagian divisi Detek Performa. Jadi Detek Performa ini adalah membuat part-part variasi sepeda motor dari mesin CNC yang diproduksi oleh Detek itu sendiri. Sehingga anak-anak dalam kesehariannya berproduksi membuat part-part sepeda motor, Mbak Khotib. Keren, jadi bikin part motor dari CNC gitu ya Pak ya? Apa nggak takut rusak itu Pak mesinnya kalau yang bikin yang pakai anak-anak Pak? Jujur Mbak Khotib, dulu sebelum kita didampingi oleh Detek Engineering, kita betul-betul takut kalau mesin CNC kita ini dipakai rusak. Tapi begitu didampingi oleh industri Detek, di mana Detek sendiri adalah ahli di bidang CNC, kita nggak pernah takut. Sebelumnya Mbak Khotib, kita itu memiliki mesin CNC itu bantuan dari negara. Rusak kurang lebih ada hampir 10 tahunan kurang lebih seperti itu. Kita nggak bisa memperbaiki karena terbentur oleh anggaran. Alhamdulillah begitu ketemu Detek, dikontrol oleh Detek, langsung diperbaiki oleh Detek. Dan ini menjadi semangat baru untuk sekolah untuk mengembangkan TEFA, yang sampai akhirnya kita bisa memiliki mesin CNC milling produk dari Detek Engineering. Luar biasa. Jadi intinya tadi itu memang tadi kami memang disebutkan oleh Pak Sumianto, kami memang anak negeri tapi visinya sampai semesta gitu. Visi kami memang bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup kan Pak. Dan juga gini Pak, kami juga pengen merubah dari sistem yang dulunya takut inovasi, aduh aku mau bikin sesuatu tapi takut nanti rusak gimana, pakai anggaran apa gitu. Kita pengen merubah itu menjadi inovasi itu reachable, inovasi itu bisa digapai oleh siapapun gitu Pak. Tapi Pak Mi tahu nggak, program ini tuh bagus banget Pak, karena Kemendikbud tuh udah mulai sadar bahwa
Indonesia itu termasuk negara paling gak inovatif di dunia. Nah, tujuan kami juga membina sekolah-sekolah seperti Saraswati ini adalah menciptakan inkubator untuk siswa-siswa bisa lebih inovatif, berani untuk menyalurkan bakat dan minatnya tanpa takut fasilitas rusak lah, apa inilah, enggak. Di sini kita belajar bareng memajukan inovasi di Indonesia. Pak Mi, saya boleh nggak sih Pak main ke workshop pemilihan produksi gitu? Siap. Ayo dengan senang hati Mbak Kotif, kita jalan. Cus, kita ke workshop dulu ya. Oke, kita udah sampai di Teaching Factory SMK Saraswati Salatiga ya Pak Mi ya. Oke. Di sini tuh tempat apa Pak? Benernya Pak? Jadi ini adalah workshop Teaching Factory SMK Saraswati Salatiga, tempatnya di sini Mbak Kotif. Jadi kita memang mengkhususkan TEFA ini tidak menjadi satu dengan bengkel reguler supaya lebih memudahkan untuk pengelolaannya. Oke. Isinya ada apa aja Pak? Mungkin aku dikasih tahu sih awalnya apa gitu. Isinya ada apa, proses apa aja di dalam Pak? Jadi di workshop TEFA ini yang pertama ada CNC milling, ada 4 buah, semua produksi Detek Mbak Kotif. Jadi alhamdulillah semua produk Detek dari CNC milling generasi pertama, kedua, dan ketiga di sini ada. Super lengkap ya Pak? Lengkap. Ya? Untuk sampai saat ini lengkap generasi ketiga. Kemudian yang berikutnya ada 1 buah CNC bubut Mbak Kotif. Gitu. Di sini ada apa? Kegiatannya apa aja Pak? Ada apa aja ya Pak biasanya di sini? Di workshop TEFA berarti ya proses kegiatannya seperti kayak industri Mbak Kotif. Jadi di TEFA ini berjalan 24 jam. Jadi ada petugasnya semua dari siswa, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang diatur shiftnya. Ada yang shift 1 betul, ada shift 2, shift 3 Mbak Kotif. Pokoknya kita mengupayakan agar proses TEFA ini betul-betul industri banget dan berjalan 24 jam, mesin harus tanpa stop untuk bisa berproduksi. Oke, mau tanya nih Pak, kalau 24 jam terus siswanya tuh belajarnya kapan? Apa orang tuanya nggak marah-marah gitu Pak? Oke, jadi awal mulanya kita melakukan pendekatan ke siswa. Kita punya program Teaching Factory, siapa nih yang ingin ikut bergabung? Karena kita memang untuk saat ini belum mewajibkan semua Mbak, jadi kita tawari. Kemudian anak-anak yang berminat itu juga orang tuanya kita undang, sehingga sosialisasi ini harus kita sampaikan ke anak dan orang tua. Karena 24 jam tadi itu Mbak Kotif, kan harus diatur shiftnya. Langkah pertama tentu saja kita harus membentuk ekosistem sekolahan ini, sehingga anak yang di TEFA ini tidak harus direpotkan oleh pembelajaran di kelas. Caranya gimana? Kita pakai anak-anak ini kita PKL-kan di TEFA, gitu Mbak Kotif. Oh, simpelnya gini Pak. Jadi yang di sini tuh anak-anak magang gitu Pak, PKL. Yang mana dia emang kelasnya khusus untuk industri gitu ya Pak ya. Betul. Jadi nggak ganggu pelajaran-pelajaran lainnya. Luar biasa. Iya, gitu. Terus tadi Pak Mi juga bilang yang pertama membuat ekosistemnya. Kayak ada pepatah Jepang bilang gini Pak, untuk memelihara ikan koi bukan ikannya yang dipelihara Pak, tapi airnya. Nah seperti itu juga untuk membuat sebuah inovasi yang perlu dibentuk itu ekosistemnya dulu. Pak Mi, saya mau main dulu boleh? Boleh, ayo kita main ke dalam. Oke teman-teman, ini ada Mas Arya, kelas berapa Pak? Kelas 1 atau kelas 10. Kelas 10. Mas Arya, aku mau tanya, hal tersusah apa ketika pakai mesin ini dan untuk bikin barang? Pembuatan insert. Kayak gimana Mas? Insert itu yang mana? Yang ini. Pemakanan bagian dalam. Pakai ini, dalamnya ini. Kalau gagal gitu jadinya apa Mas? Pematahan endmill biasa. Oh, kalau gagal endmillnya patah. Pernah kayak gitu? Pernah. Terus yang kedua apa Mas? Kira-kira yang kalau misalnya gagal tuh ngapain lagi? Apa akibatnya gitu Mas? Akibatnya produk NG. Produknya NG. NG itu apa tuh Mas? NG itu produk gagal. Produk gagal. Not good. Luar biasa. Jadi sampai anak SMK aja udah tahu resiko kalau mengerjakan sesuatu tuh gak sesuai tuh udah tahu kalau bakal not go, endmill patah. Anak-anak udah mulai paham bagaimana menciptakan sesuatu itu yang benar gitu, yang efisien. Jadi anak-anak TEFA sudah menghasilkan produk seperti ini dan kualitas kontrolnya, QC-nya dari Detek Engineering, Mbak Kotif. Jadi kalau memang NG ya berarti nggak bisa lanjut ke pemasarannya. Terus gimana dong Pak kalau NG Pak? Kalau NG berarti menjadi barang yang rusak.
Sehingga ini menjadi sebuah kerugian juga dalam proses produksi. Meskipun di Detek Engineering untuk material NC ini diolah kembali Mbak, dicor lagi, dilebur lagi, untuk dijadikan bahan baku lagi. Awal mulanya ini ya, ini awal mulanya. Ya, ini awal. Sampai akhirnya jadi ini. Jadi ini awal teman-teman, awalnya pakai aluminium billet, terus jadilah part seperti ini. Yang bikin anak SMK, ayo, anak SMK udah tahu cara bikin part motor, biar gak NG gimana. Kalau nanti masangnya salah, N-milnya patah, anak SMK udah punya pengetahuan seperti itu. Ini dia, ini adalah bantuan dari pemerintah provinsi waktu itu. 15 tahun yang lalu mungkin Mbak Kotip kita dapat bantuan mesin seperti ini. Oh iya Mbak Kotip, kalau Mbak Kotip saya cerita ini jangan ditertawain ya. Jadi mesin CNC bubut ini kita sempat rusak, tidak berfungsi, itu hampir 10 tahunan nggak difungsikan, padahal masih baru. Terus ini gimana nasibnya Pak? Akhirnya ya tetap dongkrak aja di bengkel reguler, tidak difungsikan untuk praktek, tidak untuk produksi. Karena waktu itu setiap dipakai anak rusak, kita perbaiki, anggarannya mahal. Rusak lagi, mau memperbaiki nggak ada uang. Akhirnya sudah dongkrok. Kemudian 3 tahun yang lalu kita bertemu dengan Detek dan kita ngobrol dengan Detek waktu itu dengan Mas Arpian bahwa SMK Saraswati mempunyai mesin CNC bubut tapi rusak Mas. Akhirnya dicek oleh tim Detek dan akhirnya diperbaiki Mbak. Dan waktu itu problem kita sampaikan bahwa permasalahannya tidak punya anggaran untuk memperbaiki dan alhamdulillah Detek dengan semangatnya udah nggak usah mikir anggaran, kita perbaiki dulu. Tapi dengan catatan nanti kalau udah jadi harus bisa dipakai untuk memintarkan anak-anak. Jadi ini mesinnya loh Pak, setelah 10 tahun nggak jalan sekarang Pak. Betul Mbak. Bikin apa ini sekarang Pak? Sekarang ini membuat prototipe untuk komponen seat kereta api. Loh, kereta juga Pak? Iya Mbak, betul. Jadi untuk membuat prototipe ini anak-anak didampingi oleh tim Detek karena Detek ini mendapatkan proyek untuk mendesain membuat tempat duduk kereta api. Oke. Kita Ini langsung aja Pak. Boleh ya? Mbak, ini Danu kelas 3 ya Danu ya? Ya, jadi 1 tahun yang lalu Danu ini posisi kelas 2. Pada saat kita mau mengawali Teva, inilah yang kita magangkan di Detek Mbak. Oke. Namanya Mas Danu. Ya. Kamu di sini lagi ngerjain apa sih? Prototipe komponen kursi kereta api. Kamu kok bisa pakai ini? Belajarnya gimana? Dulu saya nggak bisa belajar CNC, manual juga nggak bisa. Semenjak di Teva, belajar sama teman-teman yang di Detek itu, alhamdulillah sekarang bisa mengoperasikan. Kamu seneng nggak sih ngelakuin ini? Senang. Kenapa kok seneng? Ya bisa mempelajari mesin CNC lebih dalam lagi dan bisa mengoperasikan mesin CNC. Cita-citamu apa nih? Cita-citanya bikin memperdalam ilmu tentang CNC lagi dan kalau punya modal ya beli mesin CNC milling maupun CNC bubut untuk diproduksi di rumah dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Luar biasa, mindsetnya udah beda ya Pak. Iya betul. Udah nggak mikir main tapi mikirnya mau bikin usaha sendiri. Pengalaman paling berkesan apa yang pernah kamu lakukan ketika main CNC ini? Kayak pernah nabrak atau apa gitu? Pernah nggak sih Nu? Pernah buat kali nabrak sampai bahannya patah. Terus Dimarahin ya. Jadi kan kalau nggak membuat kesalahan dulu ya nggak bisa mengerjakan mesin CNC. Tadi dimarahin tapi nggak takut? Enggak, emang resikonya gitu kalau sudah belajar. Oke, luar biasa. Jadi kan mindsetnya udah beda juga Pak. Iya. Belajar tuh nggak takut salah, tapi takut kalau nggak tahu apa-apa. Luar biasa. Ini lagi bikin. Ini kamu selain bikin ini, bikin apa biasanya? Wali gardan, bising as roda, ini sama tipakulan. Sampai bikin tipakulan juga? Ya. Luar biasa. Susah gak sih pakai mesin kayak gini? Sudah gampang, kalau nggak belajar lebih giat lagi ya nggak bisa.
Luar biasa, sukses selalu Danu. Jadi Danu ini keren loh Pak. Masa dimana nggak takut tapi takutnya lebih ke nggak muding gitu Pak. Betul. Jadi gini Mbak Kotip, Danu ini adalah kepala leader, dia yang bertanggung jawab untuk proses produksi di TEPA. Sehingga kurang lebih ya berarti ada 21 anak yang menjadi bimbingan si Danu ini. Luar Jadi biasa. awal mulanya nggak tahu apa-apa, kemudian 1 tahun sebelum kita menjalankan TEPA ini kita pintarkan dulu, didetek, dan alhamdulillah sekarang dia menjadi leadernya dan bertanggung jawab juga manakala ada anak baru untuk yang belajar. Karena apapun bentuknya nanti Danu ini juga akan kami teruskan karirnya. Bisa jadi ya nanti kami ikutkan seleksi di detek. Kenapa kamu kok mau gitu di sekolah terus nggak main kemana-mana malah magang CNC kayak ngajengin kok kenapa kok mau? Ya intinya ya ingin belajar mesin CNC dulu. Kalau kan main bisa nanti bisa bisa main lah. Mumpung masih muda ya belajar dulu, memperdalam ilmu-ilmu CNC, apalagi di sekolah ada. Apa ini enggak dipakai? Gak nyesel nanti? Gak nyesel kalau masa mudanya hilang gara-gara belajar, gak nyesel? Enggak. Nah kenapa? Ya gimana ya, sudah suka barang, suka mengoperasikan mesin. Jadi ini wes termasuk hobi yang disupport sekolah gitu ya? Ya. Jadi gini Mbak Kotip, jadi anak-anak 20 TEFA yang tergabung di TEFA ini mereka sudah menyadari, memahami bahwa 3 tahun selama mereka sekolah betul-betul mengembangkan keterampilannya, mengembangkan karakternya sesuai dengan keinginan industri. Nanti mereka akan tertawa setelah lulus. Di saat mungkin teman-teman yang lain 3 tahun belajar, mereka bisa tertawa, main ke sana kemari, tapi tidak dilakukan oleh mereka. Karena mereka berkeinginan tertawa nanti setelah lulus. Teman-teman pada sibuk cari pekerjaan, saya udah diterima perusahaan. Gitu, itu yang membuat motivasi mereka. Sukses selalu Danu dan teman-teman. Lanjut lagi nih Pak. Oke Pak Mi, tadi kan aku udah dengar dari Mas Lili bikin 300 pieces setiap hari. Sebulan dapat berapa tuh Pak? 9.000 pieces. Omsetnya kurang lebih per bulan itu hampir rata-rata di angka 40 sampai di angka 50 Mbak Kotip. 50 apa Pak? 50 ribu? 50 juta. Luar biasa. Itu dari hasil kegiatan anak-anak di situ? Betul. Jadi posisi TEFA berjalan hampir ini di bulan ke-12 hampir 1 tahun. Omset sampai kemarin itu sudah kurang lebih 250 juta kita Mbak Kotif. Serius Pak, 1 tahun 50 juta dari SMK Pak? Betul. Kayak industri ya Pak ya? Iya betul Mbak Kotif. Terus kan dapat uang segitu tuh Pak. Maksudnya kan TEFA kan niatnya untuk pembelajaran. Terus ternyata dapat bonus berupa omset yang sedemikian rupiah itu Pak. Untuk kebermanfaatnya seperti apa Pak? Khususnya di sekolah sendiri itu apakah ada manfaat gitu Pak dari siswa juga? Manfaatnya luar biasa Mbak Kotif. Jadi kembali ke rohnya tadi bahwa Teaching Factory ini adalah bagaimana terjadinya proses pembelajaran siswa sehingga siswa ini menjadi ahli, siswa menjadi berkarakter industri. Belum lulus sudah dipesan perusahaan. Ini manfaat yang luar biasa menurut kami gitu. Tapi terlepas dari itu ada impact-nya Mbak. Impact-nya mereka dapat uang. Tadi omsetnya sampai 250 juta kurang lebih dalam perjalanan hampir 1 tahun ini. Penggunaannya untuk apa? 1, untuk menggratisi siswa-siswa yang tergabung di TEFA. Sampai hari ini kita ada 22 siswa Mbak Kotif. Luar biasa. Kemudian dapat uang saku. Sehingga mereka itu setiap akhir pekan mendapatkan uang saku sebagai ganti transportnya. Kemudian anak-anak ini di TEFA juga merasa nyaman bekerja, berproses, belajar, berproduksi nyaman karena semua logistik, minum, itu semua tersedia. Luar biasa. Ini untuk siswa. Sehingga dengan kata lain berarti orang tua ini sudah tidak merepot mikir biaya siswa untuk sekolah, biaya SPP untuk kesekolahan, udah nggak mikir Mbak. Kayak simpelnya gitu. Anak SMK wes belajar
difasilitasi sekolah ya kan Mbak, di Sinau nih masih dikasih uang saku. Luar betul, Mbak biasa. Kote. Dan ini sangat konsen sekali dari industri pendamping kami, Detek Engineering. Jadi intinya anak ini betul-betul dipinterkan, anak-anak ini betul-betul dibahagiakan. Jadi tidak boleh anak ini merasa sedih, merasa tersakiti untuk gabung di TEFA. Jadi kita balik, sehingga mereka ini betul-betul enjoy Mbak Kotip. Shift 1, shift 2, shift 3 berjalan, mereka senang menikmati gitu. Jadi betul-betul bahagia sekali anak-anak. Kemudian untuk manfaat untuk sekolahan sudah pasti Mbak, ini menjadi promosi yang sangat luar biasa. Apalagi sekolahan kami adalah swasta, sehingga dengan adanya TEFA, adanya proses produksi, ini menjadi branding positif, promosi keluar bahwa SMK Saraswati mempunyai TEFA yang ujung-ujungnya untuk ketermanfaat siswa dan orang tua secara tidak langsung. Gitu Mbak Kote. Oke. Kan tadi kita udah ngomongin baik-baiknya aja nih Pak. Betul. Kan mesti ada yang problem di dalam kegiatan ini. Apa sih Pak biasanya problem yang jadi masalah gitu Baik, ketika kegiatan ini diselenggarakan biasanya Pak? Siap Pak Kote. Jadi problem masalah itu ada di internal sekolah sebenarnya Mbak Kote. Jadi TEFA berjalan, untuk problem dari eksternal malah nggak ada. Jadi eksternal itu di situ ada industri, ada masyarakat, itu malah semua selama kita sosialisasi, kita sampaikan keberadaan TEFA ini, mereka senang. Justru internal ini yang kadang-kadang kurang bisa memahami. Jadi ya itu tadi pentingnya membuat ekosistem itu adalah untuk mengondisikan dari sarana, dari SDM, manajemen. Ini tujuannya ya supaya komitmen bahwa TEFA tujuannya untuk proses pembelajaran siswa. Nah, problem yang terjadi biasanya satu, kita kesulitan untuk menggerakkan teman-teman guru, utamanya untuk proses agar TEFA ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah problem tentang masalah nilai. Ini yang menjadi kadang-kadang menjadi ya biasa menjadi dinamika sekolah. Sekolah. Tapi alhamdulillah dengan dibukanya kurikulum Merdeka, ini teman-teman guru bisa kita pahamkan sambil berjalan dan mereka pada akhirnya memahami. Jadi nilai menjadi sesuatu yang sangat mudah di TEFA. Karena di TEFA ini semua mapel ada di sana, semua pelajaran ada di sana. Tinggal satu gurunya bisa monitor ke TEFA, atau kalau enggak pembimbing TEFA ini membuat nilai konversi yang kita serahkan ke kurikulum, kemudian kurikulum nanti yang akan menyerahkan ke guru-guru. Pak Mi, jadi itu sih Mbak. Saya tuh dengar-dengar Pak Mi juga sebagai ketua BKK di sini Pak. Kan BKK itu bukan dengan industri nih Pak. Kalau di Pak Mi sendiri dari sisi BKK itu Pak, apakah siswa yang di TEFA itu dengan siswa yang di kelas itu kompetisinya sama atau berbeda karena mereka beda itu kan sekelas kan pelajaran sekolah praktek di lab, habis itu selesai. Kalau di TEFA kan mereka ya harus belajar di kelas dan juga di TEFA kan malah dia full di situ Pak. Apakah betul. Akan beda gitu Pak kompetisi yang dimiliki oleh siswa atau keterampilannya akan beda Mbak? Sangat beda sekali Mbak Kote. Jadi TEFA di sekolah itu kan sebagai implementasi industri yang ada di sekolahan. Jadi yang dilakukan di TEFA itu ya sama dengan nanti anak-anak kalau di industri dia akan menjalankan proses seperti itu. Sehingga secara tidak langsung dengan keberadaan TEFA, anak-anak ini sudah terlatih dalam proses pembelajaran setiap hari dari sisi karakter industrinya, dari sisi keterampilan industrinya, sehingga dia sudah matang sekali. Dan ini sangat memudahkan bursa kerja khusus yang dimiliki oleh SMK-SMK ini untuk menyalurkan mereka gitu. Dan tentu berbeda atmosfer belajar di TEFA dengan atmosfer belajar di kelas. Kita sih kepinginnya TEFA ini ada di semua jurusan dan anak-anak ini semua berproses di TEFA. Cuman karena keterbatasan industri pendampingnya, keterbatasan sarana, itu yang membuat ya tidak semua jurusan. TEFA itu ada di jurusan. Sehingga ya mereka di kelas. Kalau di kelas ya pembelajarannya otomatis untuk prakteknya masih kurang Mbak Kote. Dan alhamdulillah TEFA SMK Saraswati ini di bidang manufaktur di jurusan permesinan
yang juga mendapatkan bimbingan detek engineering yang menurut saya perusahaan ini luar biasa. Jadi betul-betul all out, membantu dari awal, dari proses sampai akhir. Banyak mungkin teman-teman industri ini hanya membantunya ya di akhir, misalkan hanya anak-anak menerima anak PKL atau menerima anak untuk bekerja, hanya sebatas itu. Tapi prosesnya itu kurang. Sehingga kita itu membutuhkan banyak sekali sebenarnya Indonesia ini industri-industri seperti detek engineering untuk ikut membantu mengembangkan TEFA di sekolahan. Pokoknya keren lah detek engineering, Mbak Kotif. Luar biasa, terima kasih. Pak Mi, jadi kayak gini ya Pak simpelnya, sekolah memiliki TEFA itu kayak apa ya Pak, inkubator untuk menjadi anak-anak memiliki karakter yang bagus, skill yang bagus. Nanti dari segi BKK atau segi yang menyalurkan kerja itu lebih memudahkan karena siswanya udah mateng gitu Pak. Betul Mbak Kotif. Jadi benernya TEFA itu sangat penting di sekolah karena kan tujuan sekolah kalau menurut saya kan untuk memberikan jalan atau memberikan kesempatan anak-anak menggali apa yang dia bisa dan sukai gitu, keterampilannya sesuai. Betul. Harapannya apa Pak? Program TEFA ini ke depan, Bapak harapannya untuk ke seluruh teman-teman SMK yang mungkin melihat video ini, Mbak. TEFA harus ditumbuhkan di banyak SMK. Syukur semua SMK mempunyai TEFA. Karena dengan adanya TEFA, maka anak-anak ini sudah melakukan proses pembelajaran yang sangat sinkron dengan industri pendampingnya. Sehingga nanti anak ini lulus sehingga anak-anak ini nanti lulus tidak hanya siap, tapi betul-betul bisa bekerja, Mbak Kotip, betul-betul bisa bekerja. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme sebenarnya. Di satu sisi sekolahan, anaknya lulus langsung sudah terserap di industri, sementara industri yang menerima ini sudah mendapatkan lulusan yang betul-betul siap, sefrekuensi. Ya mungkin perlu dipoles-poles sedikit lah, nggak terlalu banyak, sehingga kesenjangan ini antara dunia SMK dengan industri betul-betul bisa link and match, betul-betul sinkron sekali. Gitu sih Mbak Kote, harapan saya seperti itu sih. Luar biasa. Kesan-pesan TEFA di sekolah Pak selama 1 tahun berjalan ini seperti apa Pak? Semangat dan terus bergerak. Terus bergerak. Nah, luar biasa. Pak Sumianto ini semangatnya bisa dirasakan kan teman-teman. Jadi itu tadi tour dari kami di Tag Main ke SMK Saraswati. Kita tour melihat TEFA di sekolah dan TEFA-nya benar-benar jalan karena sekolahnya benar-benar bisa memproduksi sesuatu yang bisa dijual ke pasar. Siswanya terlatih, leadership, keterampilannya terlatih. Sekolah juga mendapatkan wahana yang sangat luar biasa untuk menumbuhkan hal tersebut gitu. Nah, nantinya harapannya dari DITEK juga bisa membantu lebih banyak lagi sekolah untuk bisa menjadi lebih inovatif. Amin. Mungkin sekian teman-teman DITEK, see you in the next video. Kalau teman-teman mau video apa yang mau dibahas itu langsung komen di kolom komentar. Bye-bye.